Hai Sobat Freaks, balik lagi ke channel Berkebun bersama Eros. Apa kabar teman-teman semua? Gimana tanaman anggur kalian? Kali ini kita mau lanjutin belajar tanam anggur dalam pot dengan metode menara, teman-teman. Kali ini tahap kedua. Nah, pada tahap kedua itu kita mau belajar tentang bagaimana pembentukan sekunder dan tersiernya. Kemarin kan kita udah bikin rambatannya. Nah, ini udah ada satu sampel yang mau kita pakai untuk belajar nih, teman-teman. Nah, ini kebetulan kita mau bikin adalah double cordon. Double cordon itu adalah dua sekunder ya, teman-teman. Oke, ini adalah pohonnya ninel. Jadi saya pernah punya pohon ninel yang bentuknya lagi tuh diteralis di sana. Sebelah sana sih tepatnya, itu saya potong tersiernya. Nah, yang sekarang ini adalah ini adalah sekundernya, teman-teman. Jadi waktu itu di sini, nah ini sisa dari tersier yang saya potong. Nih, kemudian ditumbuh tunas. Oke, sekarang di metode menara ini sekunder itu kita naikkan. Ya, sekunder dinaikkan sampai ke ujung batas yang teman-teman rencanakan. Kalau saya kan pakai ajir 180, tapi kepotong tinggi pot itu sekitar 35, berarti sisanya itu sekitar 150 cm dari sini ke sini. Kemudian tinggi ini bebas, teman-teman, nggak usah pusingin, langsung aja begitu sekundernya bisa nempel sama tiang rambat, masukin aja ke tiang rambat, tempelin seperti ini. Nah, biarkan dia naik. Nah, seperti ini ya, naik ke atas begitu sampai di puncak tiang rambat, potong, teman-teman. Berarti sekundernya hanya sebanyak itu aja. Berdasarkan percobaan saya yang tanam di model teralis, satu pot ukuran 50 itu hanya bagusnya menampung 8 tersier. 8 tersier ya, teman-teman. Yang ini makanya saya bikin adalah 6 tersier, 6 rambatan. Oke, begitu dari sekunder udah sampai di tiang rambat, di pojok potong, dia akan tumbuh tunas banyak tersier, teman-teman. Sama seperti di teralis. Kita tumbuhin aja dulu semuanya sampai kita lihat mana yang paling vigor. Nah, begitu yang vigor, kita langsung masukin ke jalur rambat nih, yang terdekat dari jalur rambat. Ada tunas terdekat dari jalur rambat, kita langsung masukin ke jalur rambat seperti ini. Ini ya kan, kalau bisa ini selang-seling ya, teman-teman. Misal gini, yang ini udah sekunder yang ini kan, yang sebelah kiri. Kalau bisa di bawahnya ini jangan ambil yang kiri lagi, tapi kita ambil dari yang kanan kayak ini. Makanya yang ini saya ambil dari yang kanan. Terus nanti yang bawah ini itu saya ambil dari jalur yang kiri, dari sekunder yang kiri sini. Entah yang mana yang terdekat, bisa jadi ini yang terdekat nih, yang ini, atau cari lagi yang lainnya. Tapi yang pasti ini udah terlalu dekat, ya kan. Sedangkan kita kan ngambil dari yang sebelah sini, berarti ini baiknya dipotong. Nanti akan dibuang, dipotong, jadi tidak mengganggu nutrisi si tanaman. Oke, nah kemudian yang ini kan dari kita rencanakan ambil yang dari sini. Lalu lantas bagaimana dengan yang ini? Nah, dari yang ini kita cari lagi yang terdekat dari sini. Mungkin bisa ini, karena yang dari ini, yang sebelah, yang jalur rambat nomor 2 ini kita ambil dari yang kiri. Kalau bisa yang bawahnya jangan dari kiri lagi, tapi kita ambil dari kanan. Cari tunas dari kanan. Ini dia, kita ambil nanti begitu dia panjang kita rambatkan di sini. Gitu, teman-teman. Diulang sedikit ya. Fokus pada pertumbuhan sekunder. Begitu sekunder udah sampai di pucuk, potong. Tersiernya dibiarkan dulu semua. Begitu tersiernya udah mulai panjang-panjang, udah mulai bisa diatur, mulai rencanakan masuk ke jalur rambat. 1, 2,
3, 4, 5. Ini jalur rambatnya hanya ada 5 yang ini. Nah, jalur rambat ini nanti kita cari tersier yang terdekat. Tersier dari si sekunder. Nanti kan core cabang nih, namanya tersier. Nah, tersier yang terdekat dari jalur rambat itu masukin ke jalur rambat, teman-teman. Ya, ini udah ada contoh nih. Satu jalur dekat dari jalur rambat ini kita rambatkan. Kemudian yang ini juga kita rambatkan. Nanti yang bawah ini kalau bisa jangan ambil dari sini, karena yang ini dekat sama yang di atasnya nih, kan kita udah pakai. Biarkan jaraknya lebih berjauhan, jadi kita ambil dari yang jauhan sedikit. Entah mau pakai yang ini, kalau dia bisa memanjang sepertinya kita baik pakai yang ini, atau kita pakai yang ini nanti. Itu teman-teman, tunggu ya. Nah, setelah udah kita masuk ke jalur rambat, selanjutnya adalah poin-poin penting berikutnya adalah tunas-tunas yang tumbuh. Tunas-tunas yang tumbuh. Oh enggak, jangan ke situ dulu. Tapi si tersier ini kita biarkan dulu sampai penuh satu lingkaran, teman-teman. Misalnya ini, kita biarkan dulu sampai dia penuh satu lingkaran, full sampai ke sini. Kemudian ujungnya si tersier itu kita potong. Contoh ini ya. Begitu dia udah sampai di ujung, misalnya di sini, nah ini kita potong ujungnya. Nanti dengan sendirinya tersier ini akan membesar. Tersier ini membesar, baru dia nanti akan berubah menjadi keras dan itu berpotensi untuk membawa bunga. Kemudian yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah tunas-tunas samping yang tumbuh. Ini kan panggilannya tunas samping nih. Tunas-tunas samping yang tumbuh terlalu cepat, yang terlalu vigor, itu dibuangin. Tapi jangan dibuangin semua. Hanya untuk yang paling cepat aja tumbuhnya, yang tidak terkontrol. Kalau dia terlalu cepat, buang. Seperti ini sebenarnya terlalu cepat. Ini harusnya dibuang, tapi karena ini ada, mana tangan saya, nah ini ada bunga, teman nggak tahu bunga PHP atau beneran bunga. Kalau misalnya ini PHP aja nanti saya buang, karena ini terlalu cepat pertumbuhannya. Saya pertahankan adalah batang tersier yang ini, itu. Jadi ingat ya, setelah tersiernya itu penuh satu lingkaran, potong. Kemudian tunas-tunas air yang tumbuh dari tersier yang terlalu cepat tumbuhnya itu kita buang-buangin, teman-teman. Ingat ya, dibuang-buangin hanya untuk yang paling cepat. Nah, nanti ketika udah membesar, ini yang udah kita potong dan dia jadi membesar, biasanya di ujung ini akan menggendut nih budsnya nih. Biasanya di ujungnya, ini kan karena ini masih kecil jadi belum kelihatan. Nanti dia mengendut. Nah, begitu dia udah mengendut, biasanya akan tumbuh tunas air juga. Sebelum budsnya masih gendut, baru dia udah tumbuh tunas air. Buang tunas airnya, buang tunas air yang kedua, buang tunas air yang ketiga. Maka dengan sendirinya teman-teman akan punya potensi kemungkinan besar akan membawa bunga 1, 2, 3, 4. Itu akan berpotensi membawa bunga. Nanti sebentar saya akan kasih lihat videonya. Itu perlakuan yang dilakukan di teralis, tapi memang terbukti bisa membawa bunga. Oke teman-teman, untuk metode menara yang kali ini cukup di sini dulu. Tahap 2-nya itu metode tentang pembentukan jalur sekunder dan tersiernya. Nanti perawatan dan pembungaan akan kita lanjutkan ketika tanaman-tanaman raw model ini udah mulai berbunga. Oke teman-teman, itu dulu. Sampai jumpa lagi.